Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib Masjid Al-Quran rahimahullah, syukur alhamdulillah hingga sampai saat ini kita tetap diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izin serta kehendaknya pula beberapa langkah kaki dan ayunan tangan kita mengikuti gerak hati lalu ringan datang ke masjid ini. Meskipun hari ini suasana agak dingin dari biasanya, tapi kita masih bisa diperkenankan dan dikehendaki oleh Allah ringan datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Sabtu malam Ahad. Mudah-mudahan ini bagian dari kita melaksanakan sunnah Rasul, karena Rasul memberi kabar gembira kepada orang-orang yang senang menghadiri taklim seperti ini dengan memudahkan jalan menuju surga Allah. Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Apa itu Rasul? Barang siapa yang berlomba menuju untuk menempuh untuk menuntut ilmu, sahallallahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi kita yang datang ini ibarat orang ini batapas, balingan, supaya jalan kita menuju surga kada tagar, kada sadar. Kalau orang ke jalan tol, mereka yang senang menghadiri taklim seperti ini, insya Allah nanti menuju shiratal mustaqim, jalan tol kada sabar. Inilah Islam sahih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Luar biasa kita dapat mengira. Malam ini semestinya yang menjadi penceramah gilirannya adalah Ustaz Rijal Rahman. Cuma beliau apakah dalam perjalanan atau menginap ada acara ibu-ibu Khadijah di Balangnya, apakah sudah boleh ataukah masih di perjalanan, apakah bermalam di sana bersama kegiatan ibu-ibu Siti Khadijah ya di sini. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan nanti di minggu depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita malam ini ulun ingin membawakan 3 buah hadis yang kontekstual dengan keadaan suasana kehidupan kita hari ini. Di dalam jiwa manusia, jiwa kita ini selalu terjadi pertarungan 2 kekuatan. Kekuatan yang mengajak kepada ketakwaan, satu sisi bisikan yang mengajak kepada kemaksiatan,
kekuatan yang mengajak kepada kebaikan dan kekuatan yang mengajak kepada keburukan. Ada kekuatan yang mengajak kepada keadilan, kebenaran, yang hak, kejujuran. Salah satu sisi ada yang mengajak kepada kebohongan dan kecurangan. Dua ini bertarung dalam jiwa manusia. Karena ini pilihan. Dan ini tergantung pada kekuatan iman seseorang. Bila iman seseorang itu kuat, pastilah dia selalu berada dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dan dalam kebenaran, dan dalam kejujuran. Tapi bila imannya melemah, orang mudah melakukan kemaksiatan, orang mudah melakukan keburukan, dan orang mudah melakukan kecurangan. Tergantung iman. Sehingga ini terjadi dua kekuatan. Mana yang kita pilih? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man dzakaraha wa khaba man dassaha. Ujian Allah telah menghamparkan dua jalan. Ujur, kefasikan, kemaksiatan, wa taqwa, ketakwaan, pilihan. Qad aflaha man dzakaraha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dengan memilih ketakwaan. Dan merugilah orang yang mengotorinya. Rugi. Tergantung iman. Hati geraknya di sana. Kalau kita berilustrasi, boleh kita habis masjid, orang sembunyi kedatangannya. Di muka masjid umpamanya ada amplop. Kita lihat di amplop ini anak kabar ratusan, sahabat seribu, anak juta. Hati kita tertaruh di situ. Ini pun ke bawah kulit, dan bila dikandangnya, tidak ada utangnya. Masuk sini. Hati yang lain, ini kan lain seorang. Tergantung. Kalau imannya kuat, ia mesti mengembalikan ini. Mana panitia masjid? Mata tolonglah diumumkan. Ini aku ada dari amplop dari Indonesia mana? Tapi kalau imannya lemah, parahnya malah orang kita akan kembali. Dia yang mempertimbangkan. Ulun Bandung pernah sekali kehilangan HP. Dan tinggal dari mana namanya? Sampai ke rumah ambil HP ini. Tik-tik. Ini bapak HP kita itu bisa kembali tergantung siapa yang mendapatkan. Kalau yang mendapatkan iman yang kuat, HP kita pasti kembali. Tapi kalau yang lemah, picik kan? Kalau ya, ada dapat lagi hilang tak? Parah ya. Sering bapak begitu kamu sih. Tapi kalau kita tahu, yang ada dapat itu makan apa? Antara kemana? Nah, ambil di sini. Itu orang yang baik. Tergantung iman. Kemana kekuatan iman? Nah, seterusnya arahnya ke sini. Pertarungan kekuatan itu hari ini bertarung kejujuran, kebenaran, keadilan dengan kebohongan dan kecurangan. Kosakata curang, diksi kata curang hari ini berbincang yang meningkat. Sering menjadi pembicaraan orang di mana-mana, di masjid, di warung, di pasar. Paling banyak kata yang muncul adalah kata curang. Karena setelah 2 minggu terakhir ini, setelah kita mengikuti pemilu yang begitu dahsyat, nuansa kecurangan itu terjadi di mana-mana. Politik uangnya sudah bukan. Sehingga banyak pengamat yang menyatakan dalam sejarah pemilu kita bahwa ini adalah pemilu yang paling buruk. Karena kecurangan itu terjadi. Hati-hati. Kalau orang yang beriman, bagaimanapun pasti dia tidak akan
pertama yang saya bawakan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa inna al-birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhab fa inna al-kadhaba yahdi ilal fujur wa inna al-fujur yahdi ilal nar. Berarti mau surga atau neraka? Ini yang curang-curang ini maksudnya. Ingat ini hadis. Sahih ini hadis. Apa ujar Rasul? Alaikum bisidqi, tegakkan kejujuran itu, tegakkan kebenaran itu. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Karena kejujuran, kebenaran yang itu membuahkan kebaikan-kebaikan. Amin. Wa inna al-birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantarkan kamu, mendorong kamu masuk surga Allah Jalla. Surga. Wa iyyakum wal kadhaba, dan jauhi kecurangan itu, kebohongan itu. Inna al-kadhaba yahdi ilal fujur. Karena kecurangan, kebohongan itu, dusta, pengaruh itu mengantarkan kamu kepada keburukan, kemaksiatan. Apa harapan tadi? Yang curang tadi. Wa inna al-fujur yahdi ilal nar. Dan dosa, keburukan, kecurangan itu mengantarkan kamu masuk ke dalam neraka. Berarti apa? Kalau orang yang beriman, pastilah dia tidak akan melakukan kecurangan meski orang lain tidak tahu. Karena prinsip orang yang beriman itu adalah, kalau orang yang beriman ada satu pekerjaan, kalau dia lakukan perbuatan itu mendatangkan uang yang melimpah-ruah, tapi pekerjaan itu dilarang oleh agama, dia tidak akan melakukan itu. Karena dia yakin orang lain boleh tidak tahu, tapi Allah tahu apa yang dia lakukan. Ulun pernah ceritakan di sini bagaimana iman itu harus menjadi landasan dalam hidup. Kalau iman itu menjadi landasan dalam hidup kita, apapun pekerjaan kita, orangnya pasti istiqamah dalam melakukan satu perbuatan, tegak lurus dia. Maka kalau kita menjadikan iman sebagai landasan dalam kehidupan, itulah satu bangunan yang berdiri di atas fondasi yang kokoh, mesti diterpa badai, mesti diterpa puting beliung, dia tidak akan goyah. Tapi kalau ini tidak iman, landasannya di bawah fondasi yang lemah, dibalik orang 200-300 lintuh sudah curang. Apalagi tahun ini sudah main kali rontok juta-jutaan sudah main berat. Sehingga kecurangan mewabah seperti itu di masyarakat. Berarti kenapa? Karena kalau orang tegas dengan keimanan, meski orang miskin yang perlu duit itu, dia akan tidak melakukan. Bagaimana seorang budak pengembala kambing dibujuk oleh umat, wahai anak pengembala, maukah kamu menjual baru seekor saja dari kambingmu itu yang banyak itu? Anak pengembala itu jujur, wahai Tuhan, aku bukan pemiliknya kambing ini, aku hanyalah tukang jaga saja. Kalau Tuhan mau beli, silakan datang ke majikan yang majid sebelah gunung saya. Umar masih membujuk, toh kalau kamu jual saja kambingnya yang banyak ini baru seekor, tidak tahu jual, maknanya tahu. Kalau perempuan nanti ketahuan jual, padahal hari ini seekor kambing kita telah diterkam oleh serigala. Anak budak pengembala yang miskin dengan mata yang menatap tajam kepada Umar, ia berkata pendek katanya, Allah. Itu yang katakan. Sesungguhnya ini mengungkapkan, wahai Tuhan, kita bisa bertransaksi hari ini orang yang tidak tahu, tapi di mana Allah? Ini di mana? Orang lain boleh tidak tahu apa yang kita lakukan hari ini, tapi Allah pasti mengetahui apapun yang kita lakukan. Ini artinya budak miskin yang perlu uang tadi tidak tergiur dia dengan itu, karena prinsip hidup iman. Nah, di dalam
pada saat pemilu tadi kita diberi amanah memilih pemimpin umat. Maka kalau kita salah memilih, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi bukan remeh-temeh ini, dimintai pertanggungjawaban. Karena itu maka ini hadis ujar Rasul, ngeri banget. Rasul bersabda, ini hadis sahih, berdasarkan putusan majelis tadi sudah disahkan hadisnya sahih. Apa ujar Rasul? Saya tidak mau ummati salatinihim kal asad wa wajihuhum kal jihad wa qudatuhum kal kilab wa sa'irun nasul kal adna. Maksudnya apa ujar Rasul? Saya di zaman al-ummah akan datang nanti suatu zaman, suatu masa kepada umat. Apa ujar Rasul? Salatinihim kal asad, pemimpin-pemimpinnya seperti singa. Wajibuhum kal jihad, wajib-wajibnya, menteri-menterinya seperti serigala. Wa qudatuhum kal kilab, kilab itu kambing, anjing. Hakim-hakimnya seperti anjing. Wa sayyirun nas kal adna, dan masyarakatnya, penduduknya, umatnya kebanyakan seperti kambing. Bayangkan bagaimana kambing hidup di tengah-tengah serigala, kambing hidup di tengah-tengah singa, kambing hidup di tengah-tengah anjing. Ceritanya kan di sini, fakaifa yanful kalam minal asad, kayak apa kambing hidup di tengah serigala? Apa yang dimaksud kata Rasulullah? Saya tidak mau mati, nanti suatu saat, suatu zaman akan datang kepada umatku, menimpa umatku. Mudah-mudahan ini tidak datang ke negara kita. Ini silahkan datang ke negara Wakanda, silahkan negara kita berantai ini. Kami datang ke negara kita, bahaya. Apa ujar Rasul pertama? Salatinihim kal asad, pemimpinnya bermental seperti singa. Bapak singa itu walaupun tidak ada pemilihan antar binatang, dia sudah mengaku sebagai raja hutan. Kan ada pemilihan raja hutan. Maka kalau sudah raja hutan, berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat? Ada kambing itu kambing terkait, ada sapi itu sapi terkait, ada macam-macam jibah terkait. Semuanya menjadi masak oleh singa. Kayak apa kalau pemimpin seperti singa? Berarti yang kedua ujar Rasul, wajibahum kal jihad, wajib-wajib pembantu-pembantunya, menteri-menterinya seperti serigala. Serigala itu binatang yang tinggi, beparangan kambing-kambing yang menyeluruh kambing. Kok mana mantul dua saja, mana kedua? Ini serigala, berbahaya. Yang ketiga ujar Rasul, wa qudatuhum kal kilab, hakim-hakimnya seperti bermental anjing. Bapak, kayak apa hakim bermental anjing? Anjing itu apa? Binatang yang paling taat kepada Tuhan, binatang yang paling patuh kepada Tuhan. Dia patuh terhadap arahan Tuhannya. Itu anjing, hebat anjing itu. Kalau sudah diberikan arahan, ini jaga rumah,
siapa yang datang salah, siapa yang datang bohong. Anjing taat. Tapi anjing punya kelemahan, punya kekurangan. Apa kekurangan anjing? Ada yang tahu. Anjing ini kekurangannya Papa, dia tidak mengenal baik atau buruk. Dia tidak mengenal orang baik atau orang jahat. Kadang tahu anjing, kadang mengenal. Jadi sifat anjing ini dia tidak bisa membedakan mana orang yang baik dan mana orang yang jahat. Bagi anjing baik atau jahat itu tidak penting. Yang penting bagi anjing adalah daging. Daging. Meski orang pencuri yang mau mencuri rumah tuanya, tapi kalau dia bawa daging, anjing tadi ranai, sunyi, hinim, diam. Jadi banyak-banyak membawa daging. Makin karena dagingnya, makin sunyi. Paham ya? Meski ustaz yang datang, orang baik yang datang, hafiz yang datang, tapi nggak ada tangan kosong, disalahnya saja, digonggongnya saja, itu anjing. Ustaz yang datang, karena ada membawa. Paham saja? Nah, bagi anjing yang penting adalah daging. Biar yang datang itu orang jahat, pencuri atau perampok, tapi begitu dia membawa segenggam daging, anjing tadi menjadi diam. Dia tidak menggonggong, dia tidak menyapa. Itu kelemahan. Maka anjing yang macam ini suapannya adalah daging. Anjing yang macam ini suapannya adalah daging, sumbukannya adalah daging. Jadi orang yang sering membawa daging itu selamat dari gonggongan anjing. Itu Bapak gambarnya. Bahwa udah tuh kalian seperti anjing. Yang keempat, Rasul tadi mengibaratkan kebanyakan penduduknya wasairul kelihatan seperti kambing. Kambing itu Papa kepandaiannya mbak. Ini namanya sana. Di bawah kambing itu kepada perempuan mbak. Di bawah ke pasar tadi juga mbak. Malah di bawah sedikit kambing bayar mbak. Itu kambing. Kalau kebanyakan penduduk kita seperti itu, dia tidak ada prinsip lagi. Jaga barangkali orang kampung kok sapi ini sudah diirung-irung. Irung-irung tanpa bahasa Indonesia. Nanti kita salah. Dari gelung. Apa? Cucuk hidung. Iya cucuk hidung bahasa Indonesia apa? Baru dari irung-irung itu. Gelung ya. Kalau sudah kerbau sapi di sini dibawa kepada umur yang mengasani naik ke karya tua mengasani rabu itu dulu. Ini Pak ibaratnya puasa lunas kebanyakan manusia seperti kamu. Berarti kalau sudah seperti ini orang sudah tidak lagi punya prinsip. Umpat harus namun tidak mengasani terima itu berarti. Jadi hadis Rasul tadi mengingatkan kepada kita bahwa satu masa sekejap ada datang satu zaman di mana pemimpinnya seperti serigala, pembantunya seperti singa, hakim-hakimnya seperti anjing, dan masyarakatnya seperti kambing. Mudah-mudahan ini tidak datang ke negeri kita. Silakan datang ke negeri Al-Akbar. Jangan-jangan sudah datang. Rasa
dari mana itu? Nah, kalau bagi hakim yang sudah bermental seperti anjing ini tadi, itulah bisa terkadang nang benar jadi salah, nang salah jadi benar. Ini kalau bermental singa, pemimpinnya, pembantunya bermental serigala, hakim-hakimnya bermental seperti anjing, dan masyarakatnya sudah seperti kambing. Hadis yang ketiga, apa ujar Rasul? Rasul bersabda, Isma'u hal sami'tum annahu sayakuna ba'di ummah. Ujar Rasul, faman dakhala alaihim wa sadaqahum bikadzibihim wa 'adahum 'ala jubihim falaysa minni wa lastu minhum wa laysa biwaridin alayya al-khawf. Wah, ini berat lagi. Apa ujar Rasul? Ini setelah ditulis hadisnya sahih. Ulun kalau menemukan hadis itu tak pasal lihat dulu. Jangan-jangan terbawa hadis yang lemah, hadis dhaif, apatah lagi palsu. Hadis ini berbunyi, Isma'u, dengarkanlah ya Rasul. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di ummah. Apakah kalian sudah mendengar bahwa sepeninggal ada pemimpin yang pandai berbohong dan pemimpin yang menjalimi rakyat. Faman dakhala alaihim wa sadaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang mengakui kebohongannya. Ini pemimpin pembohong, tapi mengakui kebohongannya itu. Pasadaqah membenarkan, pasadaqah kebohongan itu, wa adalah dan mendorong mengikuti wajulmi ini kezalimannya, diumpati dua. Falaysa minni wa lastu minhu. Dia itu bukan golongan dan aku tidak bagian dari golongan. Bayangkan Bapak, Rasul kadang mengakui kita itu. Ini pemimpin ini bagus sekali merampok ini. Umatnya membenarkan rampok ini tetap, melawannya tetap. Pemimpin ini harus ada terjalin, ikut dia membenarkan kejalimannya itu. Ujar Rasul, falaysa minni wa lastu minhum. Mereka itu bukan golongan dan aku bukan golongan mereka. Lalu walaysa biwadin alayya khawdi, dan mereka itu nanti tidak menemui aku di telaga. Rasulullah ini memiliki telaga Kausar. Kadang akan menemui Rasul di telaga Kausar. Jadi ujar Rasul, dengarkanlah, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan ada para pemimpin? Siapa yang mengikuti masuk ke dalam golongan mereka, kemudian membenarkan kebohongan mereka, lalu mendorong kejaliman mereka, mendukung ide mereka, maka ia bukan aku, dan aku tidak masuk ke mereka, dan ia tidak akan menemuiku di dalam telaga. Di sini ada 3 hal. Pertama, nanti akan ada pemimpin yang pandai berbohong. Di sini bacanya akan ada. Tapi yang akan ada ini pada hari Rasul 14 yang sampai yang lalu, apakah hari ini sudah ada? Nah, apakah kita sampai dipaksakan lagi? Zaman Rasul dulu kan akan ada pemimpin yang pandai berbohong dan menjalin rakyatnya. Maka siapa orang yang mempercayai dan berkawan kepada mereka? Yang kedua, siapa yang membenarkan kedustaan mereka? Dan yang ketiga, yang menyokong mereka dalam kejaliman. Maka Rasul ada 3. Pertama, mereka itu tidak
tidak diakui sebagai pengikut Rasulullah. Kisah sudah ada. Aduh, harusnya. Yang kedua, ujar Rasul tidak suci dengan mereka. Ada suci Rasul. Yang ketiga, mereka diusir dari telaga Rasul. Bapak-bapak, kita sudah pernah mendengar cerita telaga Kausar. Nanti kita dalam proses kehidupan ini, pertama kan kita hidup dalam roh. Allah sudah tentukan dengan ajaran salat. Nanti setelah dalam roh terjadi pertemuan hukum dan sperma, terjadi janin, roh ditiupkan dalam janin, hiduplah kita di alam rahim ibu kita selama kurang lebih 9 bulan. Lahirlah kita, hiduplah kita di dunia hingga hari alam yang ketiga, alam dunia. Habis di dunia ini kita meninggal dunia, nanti kita hidup di alam barzah, di alam kubur. Entah berapa lama kita menunggu datangnya hari kiamat. Setelah alam ini hancur, terjadilah kiamat, lalu kita hidup di alam masa. Hari berbangkit, kita dihisab. Di pada masa itu, matahari sejengkal dari kepala kita. Orang semuanya bermandikan keringatnya sendiri. Kepanasan, kehausan, sangat memerlukan air. Nah, di situ setelah mijat melalui itu ada telaga Rasulullah, namanya telaga Al-Kautsar. Kalau kita dapat air seteguk dari telaga Rasulullah, selama-lamanya kita nanti tidak akan pernah kehausan lagi. Nah, orang yang ini tadi tidak akan mendapatkan air di telaga Rasulullah. Jadi berat ini banyak urusan dunia ini, dunia akhirat. Bukan perkara remeh-temeh ini. Ini perkara besar yang menentukan pertanggungjawaban kita nanti di akhir. Tidakkah nanti kita semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Rasul? Tidak akan melangkah kaki seorang hamba setelah ini dibangkitnya dalam hubungan kecuali dia banyak pakai. Pertama, jatah usia yang diberikan kepadanya untuk apa yang habiskan? Untuk maksiat, untuk takwa, untuk curang, untuk jujur, untuk yang baik, untuk yang buruk. Ini ditanya. Yang kedua, ilmu yang ia peroleh tentang kejujuran dan apa yang gunakan, untuk apa yang gunakan. Yang ketiga, harta yang kita miliki. Ditanya dua sekaligus. Dari mana harta itu kita peroleh dan kemana harta itu kita belanjakan. Nah, lalu keempat, jasad kita, tubuh kita yang kuat ini, untuk apa kita gunakan? Ditanya kita. Sehingga nanti kekuatan iman seseorang menentukan jawaban kita. Kemana kita menggunakan semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, termasuk menentukan pilihan kita, karena hidup ini pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man taqwa wa qad khaba man dassaha. Nah, mudah-mudahan kita bagian dari orang yang istiqomah di dalam menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita berada di dalam kejujuran, kebenaran. Karena ini pilihan yang ujung-ujungnya menentukan seorang surga atau neraka. Itulah hadis Rasul tadi. Hendaklah kita selalu memperhatikan, jangan menganggap ini sebagai persoalan sepele, tapi ini menjadi persoalan yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggerakkan hati kita, ringan hati kita untuk mendatangi kebaikan, termasuk mendatangi majlis-majlis pengajian seperti ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di makan dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.